Waktu di dalam penjara, Yang Mulia Pengarsa Sepuh tetap mengajarkan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah kepada tahanan lainnya, sampai terbentuklah kelompok dikir yang dipimpin oleh beliau. Dan yang paling menghebohkan dan yang paling menakutkan Belanda, setiap kali Yang Mulia Pengarsa Sepuh berdikir bersama jamaah tahanan lainnya, membuat barang-barang di rumah asisten residen bergoyang dan berjatuhan. Dan pihak Belanda meyakini bahwa kejadian ini akibat dari kesaktiannya ajengan Godebag, yaitu Yang Mulia Pengarsa Sepuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pondok pesantren yang didirikan oleh Yang Mulia Pengarsa Sepuh di daerah Tundangan dan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang dikembangkan oleh beliau ternyata dinilai oleh beberapa ulama dan masyarakat di sekitar Tundangan sebagai ajaran yang sesat dan menyimpang dari agama dan juga sangat berbahaya. Sehingga isu ini membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda mengetahui bahwa thariqah yang dipelajari dan diamalkan oleh Yang Mulia Pengarsa Sepuh adalah thariqah yang mensponsori pemberontakan Cilegon, Banten pada tahun 1888, sehingga harus dicegah penyebarannya dan sekaligus dimusnahkan. Akibat dari situasi ini, di Tundangan sudah semakin rawan dan juga kurang menguntungkan bagi penyebaran ajaran TKN. Maka Yang Mulia Pengarsa Sepuh mulai mencari tempat baru yang lebih aman dan jauh dari pengamatan aparat keamanan Belanda. Berdasarkan berbagai pertimbangan, maka Yang Mulia Pengarsa Sepuh memindahkan pesantrennya beserta keluarganya ke Kampung Cisero, 26 km jaraknya dari Tundangan, atau sekitar 2,5 km jaraknya ke Suryalaya. Kampung Cisero ini adalah kampung orang tuanya Yang Mulia Pengarsa Sepuh, yaitu Raden Nur Muhammad yang bertugas sebagai Upas Kecamatan Tarikolot. Di daerah Cisero, beliau tidak cukup lama karena tingkat gangguan dari mereka yang belum memahami ajaran thariqah ternyata cukup besar. Di samping lokasinya kurang sesuai untuk tempat pendidikan dan mudah terlihat oleh aparat pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pindah lagi ke Kampung Godebag, 2,5 km ke arah timur Cisero, sekitar tahun 1904. Di Kampung Godebag, Yang Mulia Pengarsa Sepuh segera membangun masjid dan rumah-rumah untuk tempat tinggal keluarga dan para santri yang mondok. Perpindahan dari Cisero ke Godebag ini tentunya atas izin dan restu dari Mama Guru Yang Mulia Syekh Tolha Kalisapu Cirebon. Ketika Yang Mulia Syekh Tolha berkunjung ke Godebag, kemudian beliau mengganti nama pesantren Godebag itu menjadi Pondok Pesantren Suryalaya hingga saat ini. Pergantian nama pesantren itu tidak sembarangan, karena dalam penglihatan batin beliau bahwa kelak Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah akan bersinar dari Suryalaya. Namun perjuangannya sangatlah panjang dan juga tempatnya harus berpindah-pindah karena gangguan keamanan. Bahkan setelah Yang Mulia Pengarsa Sepuh pindah ke Godebag pun gangguan terus ada, sehingga Yang Mulia Pengarsa Sepuh memohon izin sekali lagi kepada gurunya agar pesantren yang dipimpinnya dipindahkan lagi ke tempat yang lebih aman. Namun permintaan Yang Mulia Pengarsa Sepuh itu ditolak oleh Yang Mulia Syekh Tolha, karena beliau sudah mengetahui bahwa masa depan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah akan berada di Suryalaya. Dengan kemampuan dan ilmu yang sangat tinggi, Yang Mulia Syekh Tolha mampu memperlihatkan kepada muridnya, yaitu kepada Yang Mulia Pengarsa Sepuh, akan masa depan Suryalaya. Yang Mulia Syekh Tolha mengatakan bahwa Suryalaya di kemudian hari akan sangat ramai dan akan dikunjungi oleh orang-orang yang jumlahnya sangat banyak, yang datang dari berbagai tempat, baik yang dekat maupun yang jauh, dan juga akan dikunjungi oleh para pejabat tinggi pemerintah yang cukup banyak jumlahnya dan akan terus-menerus tiada putus-putusnya.
Masjid dan gedung-gedung yang bagus-bagus dengan jumlah yang cukup banyak akan berdiri menyemarakan pesantren Sudialaya, dan jika di malam hari akan terang benderang dan suara orang yang berzikir akan terus menggema setiap waktu. Itulah gambaran dari pandangan batin seorang mursyid Kamil Mukamil yang mulia Syekh Tolha tentang keberadaan pondok pesantren Sudialaya di masa depan. Setelah kunjungan yang mulia Syekh Tolha ke Sudialaya, perlahan-lahan gangguan keamanan dan juga hambatan-hambatan yang tergolong berat yang sebelumnya sangat banyak dan memprihatinkan menjadi mereda. Kunjungan sang guru ke Sudialaya itu disebabkan karena adanya peristiwa yang sangat berat yang menimpa yang mulia pengarsa Abbas Sepuh, tetapi akhirnya punya hikmah besar. Saudaraku, sebelum yang mulia Syekh Tolha berkunjung ke Sudialaya, yang mulia pengarsa Abbas Sepuh ditangkap oleh aparat keamanan pemerintah kolonial Hindia Belanda atas laporan masyarakat bahwa ada seorang guru torekat yang datang dari Cirebon. Dalam pemeriksaan di Tasikmalaya, yang mulia pengarsa Abbas Sepuh dituduh melakukan pelanggaran hukum, diantaranya bahwa beliau telah mendirikan pesantren tanpa izin Bupati Tasikmalaya. Kemudian tuduhan lainnya yang lebih berat adalah ajarannya mengganggu dan meresahkan masyarakat sekitarnya dan mengajarkan ajaran yang sesat dan menyimpang dari agama Islam dan mengajarkan ilmu sihir serta membangkitkan rasa benci dan permusuhan kepada Belanda. Tuduhan itu sebenarnya fitnah dan hasil rekayasa Belanda agar tujuan membasmi thorikoh dapat terlaksana dan harapannya masyarakat membenci ajaran thorikoh. Dengan tuduhan seperti itu, akhirnya yang mulia pengarsa Abbas Sepuh ditahan untuk sementara di penjara Tasikmalaya. Waktu di dalam penjara, yang mulia pengarsa Abbas Sepuh tetap mengajarkan ajaran thorikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah kepada tahanan lainnya, sampai terbentuklah kelompok dikir yang dipimpin oleh beliau. Dan yang paling menghebohkan dan yang paling menakutkan Belanda, setiap kali yang mulia pengarsa Abbas Sepuh berdikir bersama jamaah tahanan lainnya, membuat barang-barang di rumah asisten residen bergoyang dan berjatuhan. Dan pihak Belanda meyakini bahwa kejadian ini akibat dari kesaktiannya ajengan Godebag, yaitu yang mulia pengarsa Abbas Sepuh. Sehingga Bupati memerintahkan kepada asisten residen untuk membebaskan yang mulia pengarsa Abbas Sepuh dan disetujui oleh asisten residen. Setelah beliau dibebaskan, maka goyangan-goyangan di rumah asisten residen itu tidak ada lagi. Dengan kejadian seperti itu, maka Bupati sangat meyakini bahwa ilmu thorikoh ajengan Godebag itu sangatlah tinggi, yang membuat Bupati Tasikmalaya Raden Adipati Adiningrat secara diam-diam beliau belajar kepada yang mulia pengarsa Abbas Sepuh tentang ajaran thorikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah. Sekaligus beliau bersedia menjadi pelindung serta mau melakukan tindakan yang diperlukan terhadap siapapun yang bermaksud mengganggu yang mulia pengarsa Abbas Sepuh. Setelah sang bupati menjadi murid thorikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah, maka terbukalah peluang bagi yang mulia pengarsa Abbas Sepuh untuk menyebarkan ajaran thorikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah dengan lebih gencar lagi. Sehingga murid-murid beliau semakin bertambah banyak dan juga semakin banyak para pejabat pemerintah pada masa itu yang belajar TKN, termasuk Bupati Ciamis yang kemudian meminta beliau untuk menjadi penasehat keagamaan dan menjadi pelindungnya. Karena kehebatan yang mulia pengarsa Abbas Sepuh sudah semakin terkenal dan tersohor, membuat bupati lainnya seperti Bupati Bandung, beliau juga mendatangi yang mulia pengarsa Abbas Sepuh untuk belajar ajaran thorikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah yang kemudian disusul dengan pejabat-pejabat lainnya. Kejadian seperti ini sama seperti apa yang telah digambarkan oleh gurunya beliau, bahwa kelak Sudialaya akan ramai, dikunjungi oleh banyak orang, dan kini mulai menjadi kenyataan. Hampir setiap hari, pondok pesantren Sudialaya selalu ramai didatangi orang-orang yang ingin belajar dzikir thorikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah, baik itu dari kalangan masyarakat biasa, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, dan ulama-ulama pada masa itu.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak Republik Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga tahun 1956, Yang Mulia Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau Pangarsa Abah Sepuh sangatlah terkenal, bukan hanya sebagai khalifah dan guru mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, tetapi juga terkenal sebagai pejuang kemerdekaan. Beliau punya andil besar dalam mengusahakan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa RIS tahun 1950. Dengan nasihat-nasihatnya kepada pimpinan negara Pasundan agar mereka bersedia menyerahkan kekuasaan kepada pimpinan Republik Indonesia dan segera membubarkan negara Pasundan bikinan Belanda itu. Nasihat-nasihat Yang Mulia Pangarsa Abah Sepuh akhirnya dipatuhi oleh wali negara Pasundan, kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Gubernur Jawa Barat karena beliau melihat tanda-tanda akan adanya pertumpahan darah yang akan mempertahankan negara Pasundan oleh segelintir tokoh mantan aparatur kolonial Belanda. Pada masa pemberontakan DITI dengan Tentara Islam Indonesia sebagai kekuatan tempurnya di Jawa Barat selama 13 tahun, dari mulai tahun 1949 sampai 1962, Yang Mulia Pangarsa Abah Sepuh dinyatakan sebagai musuh besar yang harus dilenyapkan. Hal itu disebabkan oleh sikap tegasnya beliau yang sejak awal menganggap DITI itu mengkhianati Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibangun oleh semua umat Islam melalui perjuangan yang amat panjang dan berat yang telah dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Selain itu, Yang Mulia Pangarsa Abah Sepuh meyakini bahwa DITI itu dilahirkan bukan dari aspirasi umat Islam, melainkan lahir dari segelintir tokoh yang menginginkan kekuasaan yang hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan besar bagi umat Islam. Sebagai akibatnya, Pondok Pesantren Suryalaya menjadi sasaran teror DITI. Sekalipun demikian, dari beberapa kali serangan yang dilancarkan oleh DITI untuk menghancurkan Pesantren Suryalaya, semuanya gagal dan Pondok Pesantren Suryalaya tetap tegak dan utuh. Tidak satupun bangunan yang terbakar. Setelah menjalani masa yang cukup panjang, Yang Mulia Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau Pangarsa Abah Sepuh sebagai khalifah dan guru mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. 3 tahun sebelum beliau wafat secara jasad, beliau sudah menunjuk putranya, yaitu Yang Mulia Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin atau Pangarsa Abah Anom, untuk mewakili beliau pada setiap undangan-undangan penting dan sebagai penggantinya kelak apabila beliau berpulang ke rahmatullah. Dengan segala keberhasilan yang telah dicapainya, maka pada tanggal 25 Januari 1956, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya kembali keberadaan di sisinya. Yang Mulia Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wafat dengan tenang pada usia 120 tahun.